بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat yang Dia berikan, kita selalu terus mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya yang kita harapkan kelak di hari kiamat, kita mendapatkannya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang cukup singkat. Minggu lalu saya kebablasan 26 menit. Dan hari ini insyaallah kita akan coba tepati waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedih mendengar banyaknya saudara-saudara kita hari ini yang banyak mempermainkan agamanya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang ulil absar juga menganggap remeh enteng soal hal-hal yang terkait di 4 malam yang lalu. Tentu sebagian di antara kita ada yang bertanya, seperti apa sih yang mengatakan tentang soal yang terkait 15 Ramadan itu yang sudah kita lewati bersama. Maka di sini sebelum kita kasih tahu isinya, sebagian para ulama, bahkan para syekh, Imam Az-Zahabi, Imam As-Suyuti, kemudian Imam Ibnu Jauzi mengatakan hadis tersebut maudhu', palsu. Keras mereka mengatakan hadisnya hadis palsu. Namun ada sebagian lagi ulama yang menyampaikan perkara terkait 15 Ramadan itu, yaitu Syekh Nu'aim bin Hamad. Beliau mengatakan tentang hadis itu adalah hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali. Maka dari sini kita memandang bahwasannya sebagian para ulama-ulama kita menyampaikan hal-hal perkara akhir zaman, tujuannya apa? Untuk meningkatkan amal-amal kita di waktu yang akan datang. Tapi bukan berarti hal yang semacam ini kita anggap enteng, hal yang semacam ini kita anggap remeh. Bisa saja dengan kalimat-kalimat angkuh kita sebagai manusia, dengan mengatakan itu enggak jelas, itu segala macam. Tapi ketika Allah murka dengan itu lisan, apa mau kita katakan seandainya Allah tumpahkan itu meteor ke bumi? Seandainya Allah limpahkan itu guncangan ke bumi, kita mau lari kemana, Pak? Seandainya semua itu terjadi, kita mau lari kemana? Dan hari ini Allah masih kasih kita kesempatan. Apa artinya? Hari ini kita sudah diingatkan oleh sebagian para ulama tentang perkara akhir zaman. Diingatkan tentang hal-hal yang terkait terjadi di tanggal 15 Ramadan. Isi hadisnya seperti ini, Pak.
Apabila kalian terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kemudian para kabilah akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah. Para saudara-saudara akan saling bertumpahan darah, saling bunuh-bunuhan di bulan Zulhijjah dan Muharram. Kemudian Nabi mengulanginya katanya 3 kali. Dan setelah itu kalian mendengar itu, subuhnya di tanggal 15 Ramadan, salat subuh, pulang ke rumah, tutup pintu rapat-rapat, kemudian tutup semua telinga selimut, ucapkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang buat dia akan selamat, siapa yang tak buat dia akan celaka. Itu kan hadisnya di dalam Kitabul Fitan yang dikarang oleh Syekh Nu'aim bin Hammad. Jelas para ulama sebagian sudah menjelaskan itu hadisnya dhaifud jiddan, lemah sekali. Tapi dengan kelemahan hadis ini yang dikatakan bahwasannya menurut pandangan Syekh Imam Bukhari, ini yang lemah ini sebenarnya siapa? Pribadi orang Syekh Nu'aim bin Hammad itu. Lantas bagaimana menurut pandangan Syekh Imam Bukhari? Beliau mengambil, ditemukan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari oleh Syekh Muhammad Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, yang mengatakan hadis ini ditemukan juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita mau apa? Seandainya ini satu buah sahih, dan di sini Imam Bukhari mengatakan itu dia menganggap bahwasannya hadis terkait 15 Ramadan sahih dzati. Apa hubungannya sama dukhan? Nah, ini yang lagi viral hari ini. Sementara kita mendengar penjelasan demi penjelasan oleh ulama-ulama kita seperti Ustaz Hadi Hidayat, apa yang dia katakan tentang hadis tersebut. Dia buka di situ kitabnya bahwasanya ini kalimat hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan dukhan. Beliau mengatakan demikian. Namun sebagian lagi ada yang mengaitkan. Nah, permasalahannya hari ini, bagaimana kita harus fokus kepada apa yang akan kita buat ke depan. Bukan apa yang kita fokuskan kepada tanggal 15 Ramadan kemarin. Tapi hari ini, apa yang kita lihat? Banyak dari kalangan saudara-saudara kita, ketika dia sudah melewati tanggal 15 Ramadan, banyak saudara-saudara kita bukan orang awam, Pak. Orang yang paham ilmu agamanya, orang yang tangguh dalam urusan agama. Kemudian dia katakan mereka para ulama yang menyampaikan akhir zaman sebagai panitia kiamat. Maka dari awal saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa makna dan kandungan daripada hadis yang disampaikan itu sehingga membuat kita hari ini menjadi satu buah cercaan bagi kita kepada ulama-ulama yang mengingatkan kita akhir zaman? Bukankah ini satu buah motivasi kepada kita semua dengan akhir zaman, dengan ilmu-ilmu tentang hari kiamat, ilmu-ilmu tentang ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu sudah disampaikan sebagian para ulama, tapi banyak di antara kita yang masih menentang. Ketika manusia yang menyampaikan, banyak di antara kita, itu Ustaz Wahabi. Ini yang saya dengar. Banyak di situ media-media sosial mengatakan ini Ustaz panitia kiamat, ini jangan diikuti, ini Wahabi, segala macam. Kenapa kalimat-kalimat yang disampaikan ini enggak kita jadikan sebagai motivasi kita beramal? Apa maknanya daripada hadis ini? Bukankah hadis-hadis palsu banyak dipakai orang populer hari ini? Tapi kenapa enggak kita jadikan sebagai motivasi untuk beramal? Malah hari ini banyak di antara mereka mencerca orang-orang yang berilmu agama dengan mengatakan demikian, hal-hal yang tak baik didengar. Ini adalah pertanggungjawaban yang akan ditagih oleh Allah kelak di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya apa? Ketika Allah memberikan kesempatan kita lewat di tanggal 15 Ramadan, Allah paksa kita hari ini untuk tinggalkan semua urusan yang berbau bunga, tinggalkan semua urusan yang berbau riba, tinggalkan semua urusan yang berbau hutang. Kemudian apalagi asuransi, leasing dan bank yang ada kaitannya ketika kita dirugikan, di dalamnya kita mendapat potongan dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita gunakan hanya sebagai arus lalu lintas cari bank yang enggak ada,
potongan bulanannya, hanya sekedar arus lalu lintas. Itu masih kita pakai untuk arus lalu lintas saja karena tak bisa kita meninggalkannya. Caranya adalah mengurangi pemakaian daripada hal-hal yang ini maksud Allah. Makanya Allah beritakan semua tentang akhir zaman. Bagaimana kalau seandainya Allah ancam dengan kalimat yang ada di surah Ad-Dukhan, yauma nabtishul batsyatal kubra, pada hari itu akan aku hantamkan bumi ini dengan hantaman yang keras. Macam mana? Mau lari kemana kita, Pak? Sekiranya memang Allah jadikan bumi ini benturan yang keras, dijatuhkan Allah itu meteor boom, dentuman yang kuat, jatuhlah misalnya contoh ke Amerika, mati di teknologi misal. Itu efeknya ke Indonesia, anginnya aja udah menerbangkan seng-seng rumah kita, anginnya aja. Apalagi kalau sekiranya dia sampai jatuh ke Indonesia kan gitu. Jadi kalau sekiranya kita menganggap ini adalah sebuah kesempatan kita untuk berleha-leha lagi di akhir zaman, ini salah. Artinya apa? Kesempatan yang besar ini Allah kasih sama kita untuk mengatakan diri kita ini zalim sama Allah. Kita akui dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada lagi Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Aku zalim ya Allah. Aku zalim sama diriku sendiri. Ini maknanya peringatan-peringatan hari kiamat kepada kita. Dan hari ini mereka semua orang-orang yang terus menyampaikan perkara akhir zaman mendapatkan hal-hal yang tak baik dari saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita, Pak, seagama, orang-orang yang tingkat kelas S1, S2, S3. Padahal kalau cerita tentang kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian, setiap kajian agama, setiap manusia punya bidangnya masing-masing. Perkara bidang dalam agama itu semua ada bidangnya. Ilmu agama Allah ini luas. Kadang-kadang kita kalau menganggap tamat S1, orang udah anggap kita udah paham semua. Tapi ternyata enggak. Setelah tamat S1 naik ke S2, kita ditanya mengambil jurusan apa. Saya mengambil jurusan fikih. Oh ya udah, naik ke fikih. Khusus fikih sampai S2 selesai. Ketika nanti kita mau ada rencana lagi mau naik ke S3, kita ditanya lagi, kau mau mendalami apa? Khusus apa yang kita dalami di S2 kemarin. Jadi semakin mengerucut ke atas pendidikan yang kita ambil, maka dia akan semakin fokus kepada satu bidang. Jadi ilmu agama Allah ini nggak akan bisa ditangkap oleh satu orang, semua ilmu kita tangkap, enggak. Tapi kalau Muhammad beda lagi. Rasulullah SAW tentu beliau adalah utusan Allah yang menyampaikan perkara-perkara agamanya, mulai dari urusan ekonomi, urusan hari kiamat, urusan agama yang lainnya, semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal lagi kita lah hari ini yang menyampaikan bagaimana cara menyikapi di akhir zaman ini. Apakah kita hari ini berada di golongan yang mana? Maka tujuannya adalah kita pilih untuk golongan yang mana. Apa yang kita siapkan kelak di akhir zaman. Sementara kita masih dikasih kesempatan hari ini. Allah kasih kita kesempatan untuk mohon ampun, minta sama Allah kita. Tapi apalah daya sebagai hamba Allah, semua hamba-hambanya yang bersabar di jalan Allah, mudah-mudahan dia tetap dijadikan Allah orang yang istiqomah di jalan-jalan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Maka dari ini marilah kita sama-sama tingkatkan taubat kita kepada Allah. Kita tingkatkan iman. Setelah taubat kita menangis kita di hadapan Allah, kita tingkatkanlah iman kita kepada Allah. Hari ini jadikanlah sebuah motivasi kita terhadap apa yang Allah tunda kejadian-kejadian tersebut. Bisa saja Allah masih ingin kita bertobat. Seandainya Allah melimpahkan semua itu, kita tidak akan mampu melawan arus apa yang Allah inginkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah.
Allah selamatkan kita di akhir zaman. Allah pertahankan akidah kita di masa-masa fitnah akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi